Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada acara kesimpulan Sekolah Sahabat Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan segera memulai acara kita pada saat ini, acara kesimpulan Sekolah Sahabat. Kita akan menikmati 15-20 menit ke depan. Firman Tuhan nanti akan dibahas kesimpulan Sekolah Sahabat oleh Pendeta D. Panjaitan. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat inti dari judul pembahasan kita, Kuasa Kebangkitan Kristus. Judul ini sangatlah penting. Ayat inti dalam 1 Korintus 15 ayat 14-17. Ini adalah penggalan frasa dari 1 Korintus 15 ayat 14-17. Firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia dan imanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia-sia. Kamu masih berada dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 14-17. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mengikuti kesimpulan Sekolah Sahabat. Kiranya ya Tuhan, program acara ini akan menjadi pengalaman rohani bagi kami, di mana firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersama-samalah dengan kami, Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa Kebangkitan Kristus akan dibahas langsung oleh Pendeta D. Panjaitan. Silakan Pak Pendeta. Baik, Pendeta Arnold. Kita senang bertemu kembali, juga pemirsa. Kita kembali berdua ya. Iya. Karena Pendeta Maru mungkin ada halangan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita tiba di pelajaran Sabat yang ke-8 yang judulnya adalah Kuasa Kebangkitan. Kuasa itu adalah satu kekuatan ya. Kekuatan yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, yang kita bicarakan ini adalah masalah kebangkitan. Mungkin teman-teman di multimedia boleh bantu untuk menampilkan PowerPoint yang alat bantu yang sengaja saya buat kembali untuk mudah kita untuk mengerti, mudah untuk mengerti. Kalau saudara mau mendalami lagi secara bahasa Ibrani, Greka dan sebagainya, silahkan menggunakan alat yang lain atau Alkitab elektronik. Tapi saya terpancing atau saya termotivasi untuk bagaimana membuat cara untuk lebih mudah mengerti. Baik, judulnya adalah Kuasa Kebangkitan Kristus. Tadi Pendeta Arnold sudah singgung ayat hafalan yang dipilih oleh penulis sebagai ayat panduan atau ayat penguat dari pelajaran yang ke-8 triwulan yang ketiga tahun 2026. Intinya adalah yang kita bicarakan itu adalah kebangkitan. Banyak tokoh-tokoh agama yang membicarakan keselamatan, hidup baru, surga dan sebagainya. Tetapi dari tokoh-tokoh agama itu, orang-orang terkenal itu, Alkitab mencatat bahwa hanya Yesuslah yang dibangkitkan, atau hanya Yesuslah yang bangkit kembali. Dan Alkitab mencatat dia naik kemana? Naik ke surga. Yang saya tahu dan mungkin pemirsa pun tahu, tokoh-tokoh agama yang lain belum ada catatannya yang mengatakan bahwa mereka bangkit lalu naik ke surga. Maaf, saya bukan membandingkan, tapi itu situasi yang terjadi. Nah, untuk mengerti ayat hafalan ini, saya mengajak kita melihat situasi saat itu. Saat dimana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, topik pembicaraan kita intinya adalah kebangkitan daripada siapa? Yesus Kristus. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena di tempat itu atau di zaman Rasul Paulus, di zaman Korintus, beredar satu keyakinan bahwa tidak ada manusia yang bisa bangkit. Itu tidak ada. Tetapi Rasul Paulus mengatakan itu, ada kebangkitan itu. Kalau tidak ada, percuma lah kita punya Kita punya keyakinan. Kenapa? Kalau
kita cerita tentang pengampunan dihapuskannya dosa, lalu ditanggungnya upah dosa itu oleh Yesus Kristus, itu betul. Tapi kalau yang menanggung itu tidak bangkit, apa jadinya? Kan percuma. Nah, jadi poin pertama yang mau saya sampaikan adalah Paulus menulis atau membahas tentang kebangkitan ini karena ada faham, satu keyakinan di masa itu bahwa tidak ada kebangkitan manusia. Yang ada, kalau tidak salah, dualisme itu aliran tubuh yang baik dan tubuh yang jahat. Bahkan ada yang meyakini bahwa orang hidup mati langsung ke sorga, orang yang hidup tidak baik mati langsung ke neraka. Itu ada keyakinan waktu itu. Nah, untuk mengerti situasi ini, mari kita melihat mundur sejenak ke belakang dan beberapa peristiwa-peristiwa kebangkitan yang saya akan munculkan singkat saja untuk membuat kita lebih mudah untuk mengerti. Banyak catatan mengatakan bahwa Yesus adalah Adam kedua. Ya, Adam kedua. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Adam dulu rupanya? Nah, pada waktu Allah menciptakan Adam, potensi untuk hidup kekal itu sudah ada, tapi belum diberikan menjadi bagian kehidupan Adam. Sehingga dalam Kejadian 2, Allah berbicara kepada Adam, juga Kejadian 3 berlanjutnya, boleh semua makan, tapi ini jangan. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan juga itu jangan dimakan. Yang satu ini nanti makannya. Artinya potensi untuk hidup kekal itu Tuhan sudah berikan kepada Adam. Tetapi masalahnya adalah Adam gagal di ujian pertama dan sederhana. Akhirnya kesempatan untuk hidup kekal itu tidak menjadi bagian Adam. Memang Alkitab mencatat bahwa Adam akan mati kalau makan buah itu. Saya pernah bahas ini cukup panjang juga. Mati itu apa pengertiannya? Sering orang katakan mati rohani dan lain sebagainya. Faktanya Abraham berumur 900 tahunan. Faktanya setelah Tuhan memberikan satu janji bahwa akan ada seorang juru selamat, perlambangnya adalah anak domba, Adam melakukan kan. Apa buktinya? Anaknya Habel mengikuti apa yang dikatakan oleh artinya mati di sana itu bukan mati secara rohani, juga bukan mati secara fisik secara langsung. Artinya adalah ada kekacauan dan sejarah hidup Adam itu akan berhenti. Tetapi kabar baiknya saat itu belum terbukti, masih kabar saja. Siapa yang menerima seorang juru selamat yang dilambangkan dengan domba akan mendapatkan hidup yang dia akan dibangkitkan dan mendapatkan upah hidup hidup kekal. Nah, inilah kenapa penting sekali kebangkitan daripada siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus ini melambangkan bahwa di dalam Dia ada kekuatan untuk kebangkitan, seperti Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup atau dia tidak akan pernah mati. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah, saya pikir udah dapat tangkap yang ini ya, latar belakangnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada beberapa yang bangkit. Musa bangkit juga. Lalu Alkitab mencatat bahwa dia ada di sorga, artinya naik ke sorga. Dan mana buktinya? Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, datang bukan Musa dengan Elia. Betul ya? Di atas gunung. Di atas gunung. Nah, lalu ada juga anak janda di Sarfat bangkit. Anak Yairus bangkit. Lalu Lazarus juga bangkit. Tetapi banyak artikel mengatakan bahwa anak janda di Sarfat, anak Yairus, Lazarus bangkit, tapi tidak untuk hidup selama-lamanya. Nah, lalu yang berikutnya, ada juga kebangkitan pada waktu Yesus bangkit. Sekelompok orang besar, sekelompok orang benar bangkit untuk apa? Untuk menjadi saksi bahwa benar Yesus itu bangkit. Kalau dia bangkit sendiri kan sepertinya nggak ada saksi, karena Alkitab mengatakan ada 2 orang atau 3 sebagai bukti itu benar. Sampai sekarang pun KPK kan begitu, bukan?
Kalau ada dua alat bukti membuktikan seseorang itu bersalah, bisa dinyatakan apa bersalah. Nah, inilah yang dibahas oleh Rasul Paulus. Bukankah ada saksi-saksi yang melihat bahwa Yesus itu apa? Bangkit. Lalu kebangkitan yang berikutnya itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Second coming, saya singkat saja. Orang benar itu akan bangkit untuk masuk ke sorga, tetapi ada kebangkitan istimewa. Sekelompok orang yang waktu itu terlibat dalam penyaliban Yesus Kristus. Itu Matius di buku Wahyu. Dan mereka mati kembali. Hanya untuk melihat, oh ini rupanya yang dulu kami salibkan. Itu membicara kebangkitan juga. Lalu ada kebangkitan yang berikutnya. Itu third coming, kedatangan Yesus yang ketiga kali. Setelah masa 1000 tahun. Di situ juga ada kebangkitan. Siapa yang dibangkitkan? Orang-orang yang mati di dalam kubur selama hidupnya jahat. Bangkit untuk apa? Untuk dihukum atau masuk dalam api neraka. Nah, kita membicarakan kebangkitan. Nah, hubungan pelajaran di buku Korintus itu ada kaitannya dengan Adam. Yesus dibangkitkan dengan tubuh yang sama seperti Adam. Kalau Adam memakan buah kehidupan, tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Itulah betul. Musa itu bangkit pertama kali, betul. Tetapi Musa tidak dikatakan buah sulung. Yang dikatakan buah sulung itu adalah siapa? Yesus Kristus yang bangkit saat itu. Karena Musa bangkit itu mewakili orang-orang yang mati untuk mengalami apa? Kebangkitan. Nah, di sini ada poin penting dan terakhir untuk keterangan saya ini. Yesus bangkit sebagai buah sulung. Lalu kelompok orang benar bangkit itu sebagai buah sulung dari kekuatan Yesus membangkitkan orang. Oke. Sama-sama buah sulung, tetapi sense-nya berbeda ya. Ini yang bangkit, satu ini buah sulung. Membuktikan. Buah sulung membuktikan bahwa memang ini apa? Mempunyai kuasa. Dan yang membangkitkan Yesus itu memang Allah, dan Yesus sendiri mempunyai kuasa untuk apa? Membangkitkan dirinya sendiri. Jadi kira-kira itu Pendeta Arnold yang boleh saya sampaikan, walaupun tadi agak tricky sedikit ya. Di antara apa yang terjadi di jemaat Korintus, lalu ke Adam, dengan sekelompok orang benar menjadi apa? Saksi. Poin sederhananya adalah Yesus bangkit itu menjadi Adam yang kedua, sama seperti peristiwa waktu Adam diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa. Potensi hidup kekal itu seharusnya sudah menjadi bagian Adam, tetapi dia belum makan buah, dia tidak lolos ujian, lalu dia belum makan buah kehidupan itu, sehingga dia mati. Nah, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ada kuasa di dalam kehidupannya, sehingga dia dinyatakan buah sulung dari kebangkitan itu. Nah, orang-orang yang benar ya ikut bangkit pada waktu Yesus bangkit, itu buah sulung dari kekuatan Yesus itu sendiri, dan apa? Itu juga menjadi saksi agar orang-orang percaya bahwa betul Yesus tidak bangkit diam-diam, sehingga orang pun semakin kuat meyakini bahwa betul Yesus itu Kristus itu bangkit. Terima kasih banyak Pendeta David untuk pembahasan awal dari pelajaran kita. Luar biasa, kita bisa dapat mengerti dengan baik apa yang terjadi teristimewa di pembahasan awal ini. Puji Tuhan, saat ini sahabat kita Pendeta MC Torus sudah tiba. Akhirnya kita bertiga kembali. Oke, saat ini kita langsung menuju ke satu pertanyaan penting dari pembahasan kita, kuasa kebangkitan Kristus. Saya ke Pendeta MC Torus dulu. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus katakan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita? Iman Kristen ini sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Silakan. Oke, baik. Ini menarik ya pertanyaannya, karena ini menyinggung kepada inti dari apa yang dibahas di dalam pelajaran kita ini, terkait bagaimana Yesus
membuktikan bahwa dia mengalahkan kematian. Itu artinya bahwa dia tidak dibatasi oleh ruang kubur ataupun tidak dibatasi oleh hal-hal yang membuat dia tidak bisa menyatakan keilahiannya. Kalau kita melihat di sini bahwa apa yang dimaksudkan Rasul Paulus, kematian itu akan ada kebangkitan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Inilah ajaran dari Rasul Paulus dan juga ajaran apa yang disebutkan oleh Yesus, karena di dalam Yesus ada kebangkitan, karena dialah apa? Dialah Allah yang mengantarai kita orang mati kepada kehidupan kekal. Nah, kalau misalkan Yesus tidak bangkit, maka pemberitaan itu semacam harapan palsu. Ya. Apa yang dihotbahkan, apa yang diajarkan terkait tentang kebangkitan itu semacam ajaran yang enak didengar, tapi faktanya tidak demikian. Itu sebabnya saat Yesus dicegah ya, supaya dia tidak bangkit waktu dia dalam kubur, karena dia bisa mengalahkan bahwa dia bangkit. Nah, kita melihat bahwa apa yang Yesus ajarkan tentang kebangkitan kepada orang-orang mati itu adalah suatu hal janji pengharapan yang nyata. Tadi sudah dipaparkan dalam materi tokoh-tokoh Alkitab yang sudah bangkit, termasuk itu Musa, lalu Lazarus dan sebagainya. Itu juga menjadi contoh yang bisa kita yakini bahwa kita beriman kepada Yesus, dan janji iman itu setiap orang yang mati dalam kebenaran ada kebangkitan untuk menerima hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pengharapan itu jangan hilang bagi kita semua. Ini menjadi satu kunci untuk tetap setia bertahan sampai akhir iman kita. Kira-kira gitu. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu memaklumkan ini kebangkitan Kristus ya, setiap saat. Pak Pendeta David Panjaitan, ini ada satu pertanyaan. Ini tadi kan pendeta sudah kasih, Kristus itu adalah buah sulung, sudah dijelaskan dengan gamblang tadi. Nah, ada satu pelajaran mengenai tubuh kebangkitan, ini berarti mengenai kita. Nah, seperti apakah tubuh kebangkitan yang dijanjikan itu ketika Kristus datang dan membangkitkan orang-orang benar? Silakan Pak Pendeta. Oke, pertama Paulus memberikan ilustrasi ya tentang tubuh ini, seperti benih ya dibilang, bahwa benih itu mati dulu baru dia akan tumbuh kembali. Lalu ada berbagai jenis tubuh yang Rasul Paulus katakan. Nah, Paulus mau menyampaikan kepada kita bahwa pada waktu kebangkitan itu nanti, bagaimana tubuh yang akan bangkit itu perlambangnya atau contohnya adalah Yesus sendiri. Ingat pada waktu Yesus bangkit, lalu dia berada dengan murid-muridnya di pinggir pantai, makanan apa yang diminta oleh Yesus? Makanan kan? Ya, makanan. Makanan apa yang dimakan oleh Yesus? Sepotong ikan, bukan? Ikan goreng ya kalau nggak salah, ikan bakar, saya lupa itu. Itu membuktikan bahwa saya bangkit dalam tubuh yang tidak aneh. Ya. Normal gitu. Kalau seandainya dia bangkit, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya, atau ada seseorang bangkit menampakkan diri sama kita, lalu minta makan makanan sesuatu yang lazim di luar makanan manusia biasa, lu apa ini kan gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, ingat Thomas bilang, tunggu, aku nggak percaya. Mana? Dari sisi Thomas, betul, dia mempunyai sifat seperti itu kan, dia tidak percaya sebelum melihat. Tapi dari sisi Yesus Kristus, dari sisi Yesus yang bangkit, dia menunjukkan bahwa ya ini gitu loh, bisa dipegang, nggak seperti keyakinan saat itu bahwa kalau ada yang bangkit itu roh-roh, arwah, tidak. Tidak ada dagingnya ya? Iya, tidak ada dagingnya. Nah, perbedaannya adalah daging yang Yesus kenakan setelah bangkit itu adalah satu daging yang tidak akan binasa. Ini yang perlu saya garis bawahi. Tidak ada catatan yang menyatakan seperti apakah bentuk Yesus bangkit, itu tidak ada. Kenapa saya katakan demikian? Kalau teman-teman ingat,
pelajaran yang lalu, gambaran Yesus yang potret atau picture gambar Yesus yang kita lihat sekarang, yang kita yakini sekarang itu sebetulnya itu adalah hasil imajinasi dari seni dari Eropa, Renaissance itulah. Ya itu. Jadi bukan seperti itu sebetulnya gambar Yesus itu. Tapi bagi orang Asia beda lagi. Tidak ada gambar, tapi beberapa liturgi catatan mengatakan bahwa bentuknya bentuk wajahnya itu tidak menarik dan lain sebagainya, nggak digambarkan buruk rupa, nggak digambarkan seseorang yang ganteng, tinggi, gagah, rambutnya hitam, nasi yang tumbuh di tanah kering. Artinya itu hanya gambaran seniman-seniman dari Eropa. Poin yang mau saya katakan adalah Yesus bangkit dengan tubuh yang tidak dapat binasa, tapi bukan seperti diyakini orang saat itu sebagai roh-roh. Iya. Sehingga nanti di ayat lain Paulus kembali mengatakan tubuh yang tidak dapat binasa itu dikuatkan kembali oleh siapa? Oleh Paulus di tulisannya atau suratnya yang lain kepada jemaat di mana yang Paulus pernah kunjungi atau pernah layani, bahkan Paulus pernah dirikan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, ini merupakan satu pengharapan bagi kita. Namun ada satu pertanyaan saya membutuhkan tanggapan lagi dari Pendeta Maro dan juga senior pastor kita Pendeta di Panjaitan, yaitu mengenai kemenangan akhir atas maut. Akhirnya kan kita akan menang bersama-sama Kristus atas maut. Bagaimana kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan atas maut? Silakan. Oke, baik. Setan kan berupaya untuk menggagalkan, mencegah kebangkitan Yesus, untuk menunjukkan bahwa dalam Yesus itu tidak ada kebangkitan. Jadi dosa itu ujungnya adalah kematian kekal. Tapi saat Yesus itu bangkit, kita diberikan satu janji, kita diberikan satu kepastian, kita diberikan satu bukti nyata bahwa guru kita, Tuhan kita sudah bangkit mengalahkan kematian. Dan kita pun akan sama dengan dia bangkit mengalahkan kematian. Jadi apa yang kita lihat melalui firman Tuhan Alkitab menjadi dogma yang perlu kita imani dengan teguh, dan juga kita perlu juga sampaikan kepada orang-orang lain bahwa Yesus sudah bangkit dan kita pun akan bangkit. Nah, yang menarik dalam kebangkitan ini kadang-kadang di saat kita menyampaikan bahwa kita akan bangkit dan bersama-sama dengan Tuhan, di sana ada satu hal yang kekeliruan terjadi, bahwa saat dia bangkit dia sudah di surga. Contoh tadi yang orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus itu ya penjahat sebelah kanan, maka kita sering mengatakan kita akan bersama dengan dia di surga, padahal ada masanya nanti ketika dia datang kembali. Jadi tidak langsung, itu yang perlu dipahami. Jadi kebangkitan itu tidak seketika langsung berada di surga, tapi ada proses yang yang harus terjadi, yaitu kita menunggu nanti dia datang menjemput. Jadi langkah-langkah ini ya, pola yang sudah dibuat oleh Alkitab ini jangan kita lupakan saat bagaimana nanti bangkit dan sebagainya, agar kita bisa menyaksikan kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh Alkitab, sehingga doktrin-doktrin tentang kebangkitan ataupun doktrin-doktrin tentang surga itu ya menjadi ada ajaran-ajaran yang keliru di sana ya. Kan orang sering bilang jangan sedih, kita akan bertemu dengan orang terkasihi ya, bertemu di surga, seolah-olah dia sudah di surga, padahal belum ada jedahnya, dia ada masa untuk kebangkitan itu. Baik, terima kasih Pendeta terus. Puji Tuhan. Gimana Pendeta di Panjaitan, kemenangan akhir atas maut? Bagaimana kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan, kepastian kemenangan atas maut? Silakan. Oke. Menarik juga pertanyaan ini dan pelajaran hari Kamis ya. Jadi nggak masalah berapa lama orang mati, bahkan ada dikatakan demikian dalam tulisan ini, lebih lama matinya daripada hidupnya. Menunggu kan. Contohnya kita bilang Adam lah umur 900 sekian kan umurnya, tapi dari dia mati sampai sekarang udah berapa puluh ribu tahun. Artinya lebih lama dia mati daripada hidupnya.
Sudah 6.000 sekarang kan? Ya, kita bilang 6.000 hitungan Alkitab ya, Iya. bukan hitungan geografisnya. Geografis. Baik. Kan baru selesai nih Piala Dunia nih. Ya. Baru selesai juga kalau tidak salah badminton ya. Di Indonesia atau di Cina saya lupa. Pertandingan itu belum dinyatakan berakhir. Pertandingan itu belum berakhir. Atau pertandingan itu akan berakhir dan akan memunculkan pemenang. Biasanya begitu, walaupun ada bola draw atau segala macam, tapi tetap akan ada pemenang. Kenapa? Karena hitung angka dan apa? Selisih gol. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama pun pertandingan ini, kalau ada juaranya, tetap juara itulah yang memenangkan atau mengalahkan lawan tandingnya. Lawan tandingnya itu kalau kita convert ke pelajaran kita, lawan tandingnya itu adalah kematian. Kan bertanding antara kehidupan dengan kematian kan? Kan lagi bertanding. Iya. Yesus katakan kamu akan mati, setan katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Iya. Ini kan dua isu yang bertentangan. Jadi pada waktu orang itu tidak meyakini apa yang Tuhan katakan, dia akan lebih mudah meyakini apa yang setan katakan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi tidak heran jauh, nggak ada yang hidup tuh nggak ada. Karena kan sudah dibilang di sini. Siapa yang bilang? Lo Allah sendiri, nggak ada gitu. Lalu di sini dibilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah kalau ada yang hidup, kan kata-kata setan ini itu jadi nggak mungkin kan gitu. Lalu di antara itu muncul satu pernyataan, kalau kamu percaya kepada ini, kamu akan hidup. Nah dari dua pertandingan ini, kalau yang menyatakan di tengah-tengah itu tidak hidup, berarti yang menang siapa? Kematian itu kan itu. Iya. Tapi faktanya setelah Yesus itu bangkit, yang menang itu adalah apa? Yesus. Kehidupan. Kehidupan. Jadi apapun mau dibilang sama lawan yang mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati, itu nggak ada artinya lagi. Ya, enggak lah, itu bohong. Nah disitulah problemnya. Disitulah apa? Problem. Jadi maksudnya begini, kenapa saya ambil dua contoh ini? Jadi apa yang terjadi di Jemaat Korintus itu bukan sesuatu yang dikarang-karang, bukan. Nggak percaya orang mati. Nggak percaya orang mati itu bangkit. Itu nggak dikarang-karang, itu ada latar belakangnya. Bisa jadi salah pengertian dari apa? Dari situasi ini. Kan dulu dibilang nggak ada yang bangkit, udah mati kan. Nah, dilupakan satu ajaran, satu pekabaran bahwa kalau akan ada seorang juru selamat, kan begitu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa akhir daripada apa? Akhir daripada pertandingan itu adalah kemenangan si kehidupan terhadap apa? Kematian. Di bahasa yang lain apa? Menelan ya. Saya lupa, menelan. Kehidupan telah menelan apa? Kematian. Kenapa demikian? Kalau sesuatu sudah masuk ke dalam, itu nggak ada yang bisa keluar lagi selain muntah. Atau pagi-pagi dibuang. Nggak ada yang bisa apa? Kalau sudah ketelan ke dalam, nggak ada lagi kuasa yang bisa mengeluarkan selain kuasa yang lain, artifisial dan apa lain sebagainya. Itu yang boleh saya sampaikan. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Maro, Pendeta di Panjaitan. Kuasa kebangkitan. Betapa kita mendapat satu kekuatan dari pelajaran penting Sabat ini. Untuk menutup pembahasan kita saat ini, saya juga ingin meminta kepada sahabat-sahabat pendeta untuk memberikan closing statement mengenai kuasa kebangkitan Kristus. Mulai dari Pendeta MC Torus. Baik. Cerita ini, pelajaran kita, ini bukan seperti dongeng ataupun hal-hal mitos, tapi inilah kebenaran yang diyakini oleh iman. Pada saat yang sama, ini menjadi penghiburan bagi kita semua yang masih hidup saat ini, yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, orang tua kita ataupun siapapun itu, bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kebangkitan. Maka kita jangan pernah tinggalkan iman kita untuk menerima upah, yaitu apa? Kebangkitan itu. Puji Tuhan.
Terima kasih Pendeta Emistorus. Silakan Pendeta De Panjaitan. Ya, di hari Jumat itu keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Jadi seperti yang katakan tadi, banyak tokoh-tokoh agama menyampaikan kabar baik, sorga, kehidupan di balik kematian. Itu betul. Tetapi pelajaran kita hari ini mengingatkan bahwa hanya Yesuslah yang betul-betul bangkit dari apa? Kematian. Kebangkitannya bagaimana? Nyata, ada saksinya. Sama-sama bangkit juga bisa disentuh, bukan sesuatu yang aneh. Itulah kekuatan dan jaminan kehidupan kekal bagi kita orang percaya. Puji Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita saat ini sampai di sana. Ingatlah selalu bahwa hanya ada satu kuasa kebangkitan, itu di dalam Kristus Yesus. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan Rumah Sakit Advent Bandung di pertemuan selanjutnya dalam acara kesimpulan sekolah sahabat. Kami yang ada saat ini, saya Pendeta Nol Morang, Pendeta Maru Papasitorus, dan Pendeta De Panjaitan mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati.